Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi hari ini? Pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi edisi Ramadan. Dan pada kesempatan pagi hari ini tentu saja saya tidak sendiri. Kita akan membahas satu topik terkait dengan Al-Quran. Nah, pendengar, Al-Quran sebagai sumber petunjuk, cahaya, dan rahmat bagi kaum muttaqin. Ini merupakan salah satu kunci utama yang paling efektif untuk membuka pintu-pintu perubahan dan perbaikan dalam diri pribadi dan kehidupan umat yang beriman. Dan hal itu bisa saja terwujud melalui adanya pola interaksi dan hubungan yang baik dan harmonis dengan Kitabullah. Semakin dekat dan harmonis hubungan seseorang atau suatu masyarakat dengan Al-Quran, maka akan semakin terbukalah pintu-pintu perubahan dan perbaikan dalam kehidupan orang dan masyarakat tersebut. Sudah hadir Ustadz Taufikur Rahman. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Iya. Ustadz Taufikur Rahman, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar ini Ustadz? Seperti apa ini Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Berbeda terhadap petunjuk itu dan juga penjelas terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya inilah alasan kenapa bulan Ramadan itu dipilih sebagai bulan yang di dalamnya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu supaya nanti kita bisa mengambil pelajaran yang benar dari Al-Quran, sehingga ada hubungan yang erat antara puasa dengan Al-Quran. Artinya, satu hal yang seharusnya kemudian kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Adalah tidak benar karena di bulan Ramadan kita jauh dari Al-Quran. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat tadi, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Secara khusus lagi adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ini merupakan tujuan juga dari disyariatkannya ibadah puasa. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa benar-benar memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka dalam hal ini kita harus melakukan interaksi yang benar dengan Al-Quran. Bagaimana pola interaksi yang benar dengan Al-Quran? Pertama itu adalah tentu saja kita membaca. Jadi tingkatan pertama itu adalah membaca. Membaca dalam artian kita mengeja, membunyikan sesuai dengan bagaimana Al-Quran itu dibunyikan. Dan ini sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi fi kulli harfin hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dalam setiap huruf dia itu akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, di mana kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu sudah ada 3 huruf, 3 kebaikan yang dilipat gandakan 10 menjadi 30. Ini interaksi pertama, yaitu kita membaca dalam artian membunyikan. Bagaimana kita membunyikan dengan baik dan benar. Hanya saja
kalau pada tingkatan pertama, maka tentu saja kita masih belum bisa mendapatkan Al-Quran itu sebagai hudan, bagi petunjuk. Maka yang kedua harus kita tingkatkan, yaitu bahwa setelah kita membaca, mempunyai kemampuan untuk membaca, maka yang harus kita lakukan adalah memahami makna yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca, sehingga kita membacanya sambil tahu apa sebenarnya arti dari ayat yang kita baca. Karena kalau kemudian kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran, saat melewati ayat-ayat yang berbicara tentang adab, beliau itu berta'awud, mohon perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari adab itu. Saat ayat-ayat yang dibaca itu berkaitan dengan rahmat, kasih sayang Allah, maka beliau memohon agar diberikan rahmat itu. Nah, ini tentu kan harus membuat kita memahami makna dari ayat yang kita baca. Sebab kalau kita tidak tahu artinya, ya begitu saja, mungkin langsung cepat tanpa mengikuti sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, sungguhnya kan kita sekarang sudah diberikan kemudahan. Para ulama kita itu sudah membuat itu kan Al-Quran terjemah ada dari kalau di sini Al-Quran dari Kementerian Agama itu. Kalau mau lagi itu sambil promosi, karena saya dari Kementerian Agama ada Quran Kemenak dalam bentuk online. Di situ itu sudah ada yang dengan artinya, bahkan juga sudah ada dengan tafsirnya. Tinggal kita buka ayat apa yang akan kita baca, terjemahnya seperti apa, penafsirannya seperti apa. Dan ini yang ketiga. Jadi setelah kita memahami artinya, maka kita hendaknya berusaha untuk merenungkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Sehingga dengan demikian maka kita memang benar-benar bisa mendapatkan makna. Sebab kata guru saya, yang namanya membaca yang baik dan benar itu adalah mengambil nilai-nilai yang ada dari apa yang kita baca. Jadi karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk, maka kita hendaknya berusaha untuk memahami apa petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat yang kita baca. Sehingga dengan membaca kemudian kita mengetahui, oh ini yang harus saya lakukan, ini pelajaran yang bisa saya ambil. Dan itu bisa kita dapatkan manakala kita mentadabburi. Makanya memang kalau kita lihat dalam sejarah, ada di antara sahabat seperti Abu Bakar itu pernah mengulang-ulang satu ayat sampai berapa kali. Ketika ditanya kenapa diulang-ulang, beliau katakan, saya ingin memantapkan ayat itu pada diri saya sambil merenungkan maknanya. Setelah itu memasukkan apa yang menjadi nilai dari apa yang dibaca. Dan itulah yang sesungguhnya makna dari membaca yang sebenarnya. Membaca yang sebenarnya adalah mengambil nilai dari apa yang kita baca. Nah, setelah kita bisa mengambil nilai, dan alhamdulillah sekali lagi kita juga sudah dibantu oleh para ulama dengan adanya kitab-kitab tafsir itu. Sudah ada banyak dalam bahasa Indonesia, kita lihat karyanya misalnya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, ada karyanya Buya Hamka. Tinggal bagaimana kita mau membacanya, membelinya ya. Kalau ingin lebih mudah lagi ya dari Quran Kemenak, itu sudah dengan tafsirnya lengkap gitu. Dan itu merupakan dalam bentuk digital dari Al-Quran dan tafsirnya, karya dari Kementerian Agama. Jadi kalau tidak punya buku cetakannya bisa dilihat dalam Al-Quran Kemenak. Itu merupakan satu kemudahan yang bisa kita dapatkan. Nah, setelah kita sudah mengetahui, maka tentu saja hal terakhir dalam hal ini adalah kita memang mematuhi apa yang menjadi petunjuk yang sudah kita dapatkan dari ayat yang kita baca.
Supaya apa? Supaya kita selamat. Samalah kita sudah tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. Ada petunjuk belok kiri. Malah kita mokong belok kanan, ya akhirnya masuk jurang misalnya. Itu karena apa? Ya karena kesalahan sendiri. Sudah petunjuknya belok kiri, kita tetap saja lurus, tetap saja belok kanan. Jadi kalau ternyata kita celaka padahal sudah ada petunjuk, maka sesungguhnya kesalahan ada pada diri kita. Jadi petunjuk itu kita dapatkan dan setelah itu kita terapkan di dalam kehidupan. Inilah makna Al-Quran itu sebagai petunjuk dengan cara kita berinteraksi dengan baik dan benar. Dan di antara yang lainnya tentu saja mari kita juga hafalkan sebagian dari ayat Al-Quran yang bisa kita hafalkan, karena Rasulullah katakan man laisa fi qalbihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Seorang yang di dalam dirinya itu tidak ada sesuatu pun dari ayat Al-Quran, maka dia itu seperti hanya bangunan yang sudah mau roboh. Jadi hafalkan, semakin banyak hafalannya tentu saja itu akan semakin baik. Saya kira itu tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan baik dan benar dengan Al-Quran. Ya, Ustadz tadi juga disampaikan bahwasanya Kemenak memberikan kemudahan untuk kita membaca Al-Quran dengan aplikasi, karena sekarang kan era digital ya Ustadz ya. Di sana juga sudah dilengkapi dengan Latin dan juga tafsir begitu ya Ustadz ya. Ustadz, boleh tidak ketika kita membaca Al-Quran tapi membacanya Latinnya, bukan Arabnya? Itu bagaimana? Apakah itu juga merupakan salah satu bentuk interaksi dengan Al-Quran dengan benar gitu Ustadz? Apa salah? Membaca Al-Quran dengan melihat Latinnya. Sesungguhnya yang kita harapkan adalah umat Islam bisa membaca Al-Quran dengan huruf Arabnya, dengan mushaf yang ada. Tapi misalnya dia belum punya kemampuan untuk membaca Al-Quran melalui mushaf yang ada, maka silakan dia membacanya dengan Latinnya. Yang penting panjang pendeknya, tajwidnya itu sesuai dengan apa yang memang seharusnya gitu. Sebab saya khawatir kalau dia membaca Latinnya, dia tidak mengetahui mana yang harusnya panjang mat tabi'i, mana yang sifatnya idgham bi gunna, idgham bila gunna. Sebab kalau Latin itu kadang lebih sukar gitu, daripada lewat huruf Arabnya itu. Ada saya punya tetangga itu, dia biasa membaca Al-Quran surah Yasin. Dia tidak bisa membaca huruf Arab, jadi tidak bisa membaca mushaf Al-Quran. Tapi dia selalu mengaji Yasin, dan ketika saya dengarkan, ya memang bacaannya tidak sesuai dengan standar itu. Panjang pendeknya tidak benar. Kenapa? Karena selama ini dia mengaji lewat huruf-huruf Latin yang ada. Gitu beda ya Ustaz. Iya, panjang pendek. Panjang pendeknya. Asobakan misalnya. Itu langsung diterobos sama. Jadi dikhawatirkan akan terjadi yang seperti itu. Makanya memang diharapkan seorang itu benar-benar bisa belajar. Dan jangan khawatir, Rasulullah SAW itu memberikan semangat ya kepada orang yang masih belajar, dan juga tentu saja bagi yang sudah lancar. Kalau dengan yang sudah lancar, kata Rasulullah SAW, maka pahalanya ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat. Tapi bagi yang membaca Al-Quran wahwa yashtaddu alaih, atau dalam lafaz yang lain yata'ta, masih terbata-bata, keleke gitu ya. Kata Rasulullah falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Apa saja itu Ustaz? Dia dapat 2 pahala, pahalanya dapat 2 itu kan semangat gitu yang plus ya Ustaz ya. Iya, dapat 2 pahala itu. Cuma saya sering gurau, jangan ini dijadikan sebagai alibi. Tahun yang lalu itu masih terbata-bata ke ruku, tahun berikutnya
kok masih terbata-bata? Loh, kok masih terbata-bata? Tenang, 2 pahala. Mengejar jackpot tapi itu disengaja gitu. Itu adalah hadis motivasi supaya orang itu tidak patah semangat. Jadi ternyata dia belajar Al-Quran walaupun bacaannya masih terbata-bata, itu masih ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan kemudian 2 terus. Masa Anda ingin dapat 10, dapat ingin 100 gitu. Ya, artinya tetap berusaha dan belajar dan terus belajar begitu Ustadz ya. Nah, Ustadz Taufikur Rahman juga, apakah Al-Quran di handphone ini juga termasuk mushaf? Dan fadilahnya lebih benar yang mana Ustadz? Apakah kita lebih baik membaca di handphone atau juga di mushaf seperti yang tadi disampaikan Ustadz? Baik. Al-Quran di mushaf dengan Al-Quran yang ada di handphone. Yang harus kita lihat bahwasanya kalau Al-Quran mushaf itu memang adalah sudah murni di situ ayat-ayat Al-Quran, tidak tercampur dengan yang lainnya. Sementara kalau di dalam handphone itu kan tercampur dengan yang lainnya, maka tentu saja lebih utama membaca Al-Quran lewat mushaf. Pahalanya itu tentu saja lebih baik. Ya kalau misalnya kita dalam perjalanan tidak membawa mushaf Al-Quran, ya dipersilahkan kita membaca Al-Quran lewat apa yang ada di dalam HP kita, di handphone kita. Tapi kalau misalnya kita masih mendapatkan Al-Quran mushaf, maka itu akan lebih baik, karena memang kalau Al-Quran mushaf itu memang sudah tersendiri, memang itu tidak tercampur dengan yang lainnya. Tapi kalau di dalam HP itu kan mungkin saja ada banyak yang ya apalagi kalau pas lagi misalnya foto-foto terus baca Al-Quran melalui handphone, kemudian ada notif media sosial, dibaca dulu gitu ya Ustadz ya. Akhirnya kan nggak khusyuk bacanya, itu dicampur baca Al-Quran, baca WA, baca SMS. Jadi sebenarnya diperbolehkan, sah-sah saja, tapi kalau bisa, kalau ada mushaf ya mushaf gitu ya Ustadz ya, agar lebih fokus lagi dan lebih khusyuk lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau untuk tentang tadi yang disampaikan setiap melafazkan ayat Al-Quran itu kita juga ingin tahu artinya, sehingga ketika membaca Al-Quran itu sangat lama sekali, itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa. Bahkan itu juga bagus. Di antara sahabat ada yang melakukan seperti itu. Jadi mereka melakukannya adalah supaya bisa benar-benar merenungkan. Maka memang ada yang di dalam Al-Quran disebut dengan tadabbur, dan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak merenungkan, mentadabburi ayat Al-Quran, atau dalam hati mereka itu ada tutupnya? Jadi memang kita juga diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, merenungkan apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat itu. Saya punya guru gitu, dia katakan, saya kalau baca Al-Quran mungkin beda dengan kalian. Saya baca Al-Quran kadang satu ayat bisa sampai 1 jam. Karena setelah membaca ayat itu dia renungkan maknanya, dia juga renungkan sesuai dengan konteks yang ada pada masyarakat sekarang ini. Apa yang diinginkan kira-kira, apa yang ada di dalam ayat ini sesuai enggak dengan yang terjadi pada masa sekarang. Sehingga setelah membaca Al-Quran memang mendapatkan wawasan, mendapatkan pencerahan. Oh, ternyata apa yang saya baca ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Jadi silahkan, itu bahkan memang sekali lagi dicontohkan oleh sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, bisa melalui membaca Al-Quran, baik melalui handphone dan juga mushaf tadi, dan ada juga yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan mendengarkan. Ada satu sahabat juga yang pernah
belajar Al-Quran dari mendengarkan, itu apakah juga termasuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar ini Ustaz? Baik, mendengarkan Al-Quran itu pahalanya memang juga sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Ya. Yang penting dia mendengarkan dengan baik dan benar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an maka dengarkan, perhatikan dan diamlah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi artinya memang mendengarkan itu juga merupakan bagian dari bagaimana kita berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Silahkan. Artinya memang di dalam berinteraksi dengan ayat Quran kadang ada seorang yang membacanya, atau kalau dia sendiri tidak membacanya bisa dengan cara mendengarkan, termasuk juga mendengarkan penjelasan dari seorang kiai, ustadz yang menjabarkan tentang makna semua ayat. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk memahaminya sendiri, artinya di situ kan lewat media mendengarkan. Sebab gini, di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan 3 pintu untuk mendapatkan pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan fuad. Fuad itu ada yang menyatakan bagian dari otak yang terhubung dengan hati. Jadi dari sini kemudian tersirat bahwa yang tadinya tidak tahu itu menjadi tahu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan 3 potensi untuk tahu itu, yaitu dengan cara mendengarkan, dengan cara melihat, dan dengan cara untuk merenungkan baik dengan otak ataupun dengan hati. Iya, seperti kita tahu juga Ustadz, ketika bulan Ramadan itu biasanya juga banyak sekali lagu-lagu Islami yang pakai bahasa Arab gitu Ustadz, itu juga booming gitu, lagi ngetren-ngetrennya kalau misalnya pas bulan Ramadan. Ini apakah juga termasuk dalam hal itu Ustadz? Lagu-lagu Islami itu kan bagian dari menciptakan suasana hal-hal yang baik gitu kan, karena di dalamnya itu diharapkan ada nasihat-nasihat itu. Cuma harus kita pahami seperti apa itu maknanya. Sebab kalau misalnya hanya lagunya saja, tidak tahu maknanya, mungkin saja pertama ya kita hanya sekedar tahu tentang lagunya saja, tapi tidak tahu tentang artinya. Bahkan mungkin saja seperti yang pernah saya lihat itu, ada sebagian lagu yang sesungguhnya bukan lagu Islami itu, cuma karena berbahasa Arab maka seakan-akan itu lagu Islami, padahal ada sebagian lagu itu bahkan pernah dinyanyikan oleh penyanyi terkenal itu dalam sebuah acara religi yang isinya sesungguhnya adalah tentang cinta-cintaan, bukan puji-pujian pada Allah, bukan gitu puji-pujian itu. Jadi artinya harus dipahami juga apa makna yang ada dalam lagu itu, supaya memang benar-benar masuk ke dalam hati. Ya, lagu Islami yang Indonesia itu kan juga akan lebih meresap gitu. Misalnya lagu-lagunya Bimbo, Sabian, Panjang, Sabian. Iya, ini beririsan ketika kita memang membaca Al-Quran harus paham dan mengetahui artinya, itu ya Ustadz, daripada kita hanya membaca saja tapi tidak tahu apa arti dari apa yang kita baca tersebut.
Jadi ya memang gitu. Jadi membaca yang sebenarnya adalah mengambil nilai dari apa yang kita baca. Jadi selesai membaca, kita tahu apa makna dari yang kita baca, kita dapatkan petunjuknya, kita dapatkan nilai-nilainya. Jadi setelah membaca kita dapat pencerahan. Bukan setelah baca dan sebelum baca kemudian sama saja. Kalau konteksnya dengan Al-Quran memang kita dapat pahala, akan tapi kalau dikaitkan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai huda dan petunjuk, maka di situ kita masih belum mendapatkan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam Al-Quran. Barangkali ini yang terakhir sebagai closing statement, Ustadz, bagaimana interaksi yang benar dengan Al-Quran yang benar-benar kita harus resapi dan kita jalankan pada saat bulan Ramadan ini, Ustadz? Baik, di bulan Ramadan tentu saja kita diharapkan banyak berinteraksi, ya mulai dari tadi, mulai dari membacanya, renungkan maknanya, ambil nilai-nilainya, dan yang paling penting terapkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga demikian mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini memang akan membuahkan apa yang kita sebut dengan muttaqin. Karena tadi Al-Quran itu diturunkan sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Puasa tujuannya itu juga adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya kalau ingin menjadi pribadi bertakwa, kita puasa, petunjuknya supaya menjadi orang yang bertakwa kita ambil di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menambah pengetahuan kita tentang pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar, begitu. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi kita juga harus tahu artinya dan kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu Ustadz ya. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang cara berinteraksi antara manusia dan Al-Quran. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek berpengaruhi dan juga memiliki efek satu sama lainnya. Cara berinteraksi manusia dengan Al-Quran yaitu dengan tasmi, tilawah, tadabur atau tadarus, kemudian juga taklim, tahfiz, dan tahbid. Dan terima kasih Ustadz di episode kali ini dengan topik kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Ustadz ya, di Mutiara Pagi khusus untuk Ramadan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.